Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Dakwah 18, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah berpesan 4 bulan lagi Rasulullah mau meninggal dunia, atau 120 hari lagi Rasulullah mau meninggal dunia. Pada waktu itu dikumpulkan 60 sahabat. Lalu Rasulullah berpesan, akan datang pada manusia akhir zaman bahwa Islam hanya tinggal nama. Al-Quran hanya diucapkan di bibir. Berbondong-bondong orang beribadah di dalam masjid, tapi hatinya kosong, tidak ingat kepada Allah. Ini terjadi mulai dari tahun 1970-an sampai sekarang. Khususnya di Indonesia, Asia, bahkan dunia. Kebanyakan anak-anak kita menuntut ilmu agama hanya belajar tentang ilmu syariat, ucapan dan perbuatan. Pelajaran ilmu tarekat, hakikat, dan marifat seolah-olah hilang di telan masa. Jikapun ada, bisa dihitung dengan jari. Belajar, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang ini agama Islam diobok-obok dari orang-orang kafirin, orang musyrikin, orang munafikin. Namun agama Islam insya Allah akan segera bangkit, dan kita sudah sampai di muara gerbang kebangkitan agama Islam. Insya Allah, apakah tahun ini terjadinya atau puncak 2024? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kita kepada tema bagaimana syarat-syarat beramaliyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan manusia itu dari 2 unsur, 2 kejadian. Ada tubuh yang halus, ada tubuh yang kasar. Tubuh yang kasar dikatakan jasad manusia, tubuh yang halus dikatakan ruh manusia. Ruh manusia dikatakan diri yang batin, jasad manusia itu dikatakan diri yang dohir, nampak, kelihatan. Sesuai dengan Luqman ayat 20, wasqaba ma'alaikum ni'amahu jahiratan wa batinatan. Ada diri jahir, ada diri batin. Ada nikmat jahir, ada nikmat batin. Yang itu yang harus kita paham. Kalau diri yang jahil bekerja, berbuat, itu yang disebut amal syariat. Kalau diri yang batin bekerja, berbuat, itu yang disebut amal hakikat.
Al-syari'atu bila hakatu batila, wal hakatu bila syari'atu batila. Kalau bersyariat tanpa berhakikat, bertubuh tak bernyawa. Kalau berhakikat tanpa bersyariat, bernyawa tak punya tubuh. Sedangkan kita ada tubuh dan nyawa. Dan itu yang perlu kita pahami. Di dalam mengerjakan beramalia kepada Allah, 4 syarat yang tidak bisa ditawar-tawar harus dipelajari ilmunya. Syariat, tarekat, hakikat, dan bermarifat. Ilmu syariat, ucapan dan perbuatan. Tarekat ialah jalan menuju hati. Kalau tidak tahu letak hati, bagaimana kita mau meletakkannya? Ilmu hakikat, agar kita bisa melepaskan apa yang dikecapkan dari dohiriyah menyangkut ke batiniyah. Itu urusan hakikat, harus belajar. Kalau mau ke puncak tinggi sudah lain lagi, harus nyampe ke rasa. Itu sudah terlalu tinggi. Bahas tentang permasalahan nafas, niat, batin saja yang dikerjakan batin antara dohiriyah dan batiniyah harus sama. Ilmu marifat itu memandang diri, mengenal diri, agar kita bisa mengenal Allah. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, maka semuanya akan jadi setengah-setengah. Kalau setengah-setengah berarti tidak pernah nyampai ke ujungnya, tidak full. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita beragama Islam ini, kita sudah ikrar dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi. Saya ulangi, aku bersaksi. Siapa saja yang mengucapkan pasti mengatakan aku bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad diutus Allah. Jadi jangan setengah-setengah, agar kesaksian kita menjadi mutlak. Diakuin kafir, nggak diakuin kafir, akuin aja sekalian. Karena ada dalilnya. Sekarang catat, ambil pulpen. Pertama ayat At-Taubah ayat 40. Innallaha ma'ana. Allah beserta kita. Pada waktu Rasulullah Isra Mi'raj berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, jika hambamu bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Al-Baqarah ayat 186. Di mana dekatnya? Kupas dalam surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat, lebih hampir lagi Allah dari urat leher kita. Di mana hampirnya? Buka ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba dalam diri kamu itu lihat ke dalam. Diri yang mana? Buka Luqman ayat 20. Wasqawama alaikum ni'amahu jahirata wa batinata. Ada diri jahir, ada diri batin. Ada nikmat jahir, ada nikmat batin. Ada ibadah jahir, ada ibadah batin. Nah itu yang harus kita pahami, agar kita bisa mengerti bagaimana syarat-syarat beramalia kepada Allah. Jadi kita beramalia kepada Allah itu ada 2. Ada diri jahir, ada diri batin.
Itu yang harus kita pahami. Dan selanjutnya dari 4 persyaratan tadi ada lagi 3 persyaratan yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Dari 3 syarat ini harus kita amalkan agar kita bisa selamat dunia akhirat. Bergaul kepada orang lain, kepada siapa saja, beribadah, naik haji, wudu. 3 ini. Apa nih 3 syarat lagi? Hati, ucapan, perbuatan. Kalbi, kauli, fi'li. Ilmu fi'li berkaitan dengan tubuh. Ilmu kauli berkaitan dengan lidah. Kenapa kita belajar ilmu fi'li, ilmu kauli? Ilmu fi'li kita belajar biar tahu bagaimana cara-cara kita menyembah Allah. Ruku, itidal, sujud menurut sunnah Rasul. Ilmu kauli, bagaimana cara-cara kita memuji Allah dengan membaca Fatihah yang benar. Hati untuk apa? Untuk mengenal yang kita puji, untuk mengenal yang kita sembah. Karena Allah tidak bisa dikenal dengan ucapan dan perbuatan. Tidak bisa dirasa dengan lidah. Tidak bisa diraba dengan tangan. Tidak bisa dilihat oleh mata. Tidak bisa didengar oleh telinga. Dengan apa? Al-ilmu ilmani fa'ilmu bayatini bihamdi fasadil munafiqin. Ilmu batin dalam hati itu sangat bermanfaat. Apa manfaatnya? Maka jabal fuatu amro'ah, tidak buta, tidak bohong. Apa yang dilihat oleh mata hati? Maka kita beribadah harus paham. Tidak masuk di akal kalau diucapkan di bibir, hati bisa bersih. Maka zikir jahiliyah, zikir batiniyah harus dipelajari. Harus. Kalau mau selamat. Nah, 3 syarat ini sudah mutlak. Harus. Pada waktu kita tegak berdiri betul, ilmu marifatnya sudah kita pahami. Awaludin marifatullah, tanpa kemarifatan kesah. Pada waktu meletakkan niat, pada waktu takbiratul ihram, 3 persyaratan itu harus sama. Salah satu contoh, setelah kita tegak berdiri betul, kemarifatan kita sudah siap, lalu kita lepaskan niat melalui dohiriyah. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblatin adaan lillahi ta'ala. Allah, pada waktu Allah, maka hati sudah diminta pertanggungjawaban. Sejak aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Akbar. Hukum kauli tunduk kepada sama, hukum basar tunduk kepada fi'li, fi'li tunduk kepada basar. Maka sholat tidak boleh menjam. Sholat harus kedengaran di telinga sendiri. Itu yang harus kita pahami. Siapa yang tidak mengamalkan, maka dialah manusia yang paling rugi di muka bumi ini setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa channel Dakwah 18, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi dengan sesi berikutnya. Jikalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan kepada hati-hati saudara-saudaraku, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.